Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imel Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis rasio perusahaan. Studi kasusnya yaitu PT Indonesia Tobacco Tbk. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, atau dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya yang akan segera jatuh tempo. Rasio ini mengukur ketersediaan aset lancar perusahaan dibandingkan dengan kewajiban lancar lainnya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan. Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Versi terbaru pengukuran rasio lancar adalah mengurangi sediaan dan piutang. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Contohnya yaitu ada pada data dari PT Indonesia Tobacco Tbk, yaitu pada tahun 2023. Ini ngambilnya dari laporan keuangannya. Aktiva lancarnya yaitu 141.364.524.710.000 rupiah. Utang lancarnya 138 miliar. Mohon maaf, utang lancarnya 138 miliar 903.774.636 rupiah. Nah, itu dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu 141.364.524.710 dibagi 138 miliar 903.774.636 ribu rupiah, sama dengan 1,017 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Artinya nilai sediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Nah, rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Nah, data dari PT Indonesia Tobacco Tbk itu aktiva lancarnya 141 miliar 368.524.710 rupiah. Utang lancarnya 138 miliar 903.774.636 rupiah. Persediaannya 130 miliar 809.040.800 rupiah. Nah, dimasukkan ke dalam rumus yaitu totalnya semuanya 0,076 dibulatkan menjadi 0,1 kali.
Yang ketiga, rasio kas. Rasio kas digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, rumusnya yaitu kas ratio sama dengan kas dan bank dibagi utang lancar. Nah, data dari PT Indonesia Tobacco itu dimasukkan ke dalam rumus yaitu kas dan banknya 2.278.776.112 dibagi 138.903.774.636 sama dengan 0,016 atau 1,6%. Selanjutnya, yang keempat ada rasio perputaran kas. Nah, berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan atas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi modal bersih. Nah, penjualan bersihnya 328.233.031 dibagi modal kerjanya yaitu 100 dari aktiva lancar dikurangi dikurangi utang lancar. Nah, aktiva lancarnya 141.368.524.710 dikurangi 138.903.774.636 sama dengan totalnya yaitu 1,23,31 kali atau 123 kalinya. Yang kelima ada inventory to net working capital, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumusnya yaitu inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Nah, dimasukkan data yang dari PT Tobacco Indonesia Tbk yaitu 130.809.040.800 rupiah dibagi 148.524.710 rupiah dikurangi 138.903.774.636 rupiah sama dengan 53,07 kali. Analisisnya yaitu yang pertama dari hasil pengukuran rasio ini, rasio lancar pada tahun 2023 adalah sebesar 1 kali atau 1,02, artinya PT Indonesia Tobacco Tbk menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya dalam jangka pendek. Yang kedua, rasio cepat pada tahun 2023, rasio cepat PT Indonesia Tobacco Tbk adalah sebesar 0,1 kali. Rata-rata industri rasio cepat adalah 1 kali. Maka bisa dikatakan bahwa keadaan perusahaan pada tahun 2023 tidak cukup baik dari perusahaan lain. Ini menyebabkan perusahaan harus menjual persediaan untuk membayar pelunasan utang lancarnya. Yang ketiga, tahun 2023 rasio 1,6%. Jika rata-rata industri rasio kas 1%, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal karena rasio kas yang tinggi dicurigai karena manajemen belum melakukan pengelolaan secara baik. Artinya adanya kas yang
menganggur dan tentu saja ini dapat merugikan perusahaan. Yang keempat, tahun 2023 rasio 123 kali di tahun 2023 jika rata-rata industri rasio perputaran kas adalah 20. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Yang kelima, tahun 2023 rasionya 53,07 kali. Tahun 2003 perusahaan mengalami kondisi yang cukup baik karena melebihi rata-rata industrinya. Selanjutnya, yang kedua, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis-jenis rasio solvabilitasnya yaitu yang pertama, debt to asset ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dipengaruhi terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset. Nah, data dari PT Indonesia Tobacco Tbk itu total utangnya 162.422.114.980 rupiah dibagi total asetnya 563.353.935 rupiah, sama dengan 0,290 atau 29%. Yang kedua, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nah, rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas. Nah, total utangnya yaitu 162.422.114.987 rupiah dibagi total ekuitasnya yaitu 937.931.210.948 rupiah, sama dengan 0,408 atau 41%. Yang ketiga, long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu long term debit atau total utang jangka panjang dibagi equity. Total utang jangka panjangnya yaitu 23.518.351 rupiah dibagi 390.931.210.948 rupiah, sama dengan 0,060 atau 6%. Yang keempat yaitu times interest earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James K. Horn juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga seperti coverage ratio. Rumusnya yaitu EBT plus biaya bunga dibagi biaya bunga. Data dari PT Tobacco Indonesia yaitu 36.218.397 ditambah 12.427.659 rupiah dibagi 12.427.429 rupiah, yaitu adalah sama dengan 4,86 kali atau dibulatkan menjadi 5 kali. Selanjutnya yang kelima ada fixed charge coverage,
atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumusnya yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Nah, dimasukkan ke dalam rumus ya dari data PT Tobacco Indonesia ini, yaitu jumlahnya yaitu 3,07 kali atau dibulatkan menjadi 3 kali. Selanjutnya analisisnya yaitu debit to asset ratio tahun 2023 sebanyak 29% dari aktiva perusahaan didanai utang modal pinjaman dan sebanyak 71% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Pada tahun 2023 dinilai cukup baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang yang tidak melebihi rata-rata industri. Selanjutnya debit to equity ratio tahun 2023 yaitu sebesar 41%. Jika rasio rata-rata industri untuk debit to equity ratio sebesar 60%, perusahaan dianggap baik karena berada di bawah rata-rata industri. Yang ketiga, long term debit to equity ratio tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi 6%. Jika rata-rata industri 15%, maka tahun 2023 perusahaan berada dalam kondisi yang baik karena tidak melebihi rata-rata industri. Yang keempat, times interest earned pada tahun 2023, times interest adalah 5 kali atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutupi 5 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha sejenis 10 kali, rasio tahun 2023 dinilai kurang baik karena lebih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Yang kelima, seandainya rata-rata industri untuk fixed tahun 2023 dengan rasio 3 kali dianggap kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri dan tentunya menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jenis rasio aktivitas yaitu yang pertama perputaran piutang. Rumus mencari perputaran piutang adalah penjualan piutang dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang. Rumusnya yaitu 360 itu hari dalam jumlah 1 tahun dibagi perputaran piutang. Dalam PT Indonesia Tobacco Tbk, penjualan perputaran piutang dan hari rata-rata penagihan piutang tidak dapat terhitungkan karena penjualan kredit dari perusahaan ini tidak diketahui atau tidak ada. Yang ketiga, perputaran persediaan. Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Nah, penjualan pada tahun 2023 yaitu 338.298.233.031 rupiah dibagi dengan persediaan 130.809.040.800 rupiah sama dengan 2,32 kali atau 2 kali. Dibulatkan menjadi 2 kali. Yang keempat, hari rata-rata penagihan persediaan. Untuk mengetahui beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan pembagian jumlah dalam 1 tahun perputaran persediaan seperti 360 hari dibagi perputaran persediaan. Nah, perhitungan days turnover tahun 2023 yaitu 360 dibagi total yang perputaran persediaan dibagi 2 menjadi sama dengan 180 kali. Yang kelima, perputaran modal kerja, yaitu salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja. Penjualan bersihnya 303.291.000
Rp98.233.031 dibagi dengan modal kerjanya yaitu sama dengan kaya aktiva lancarnya yaitu Rp141.368.524.710 sama dengan 2,15 kali atau dibulatkan menjadi 2,2 kali. Selanjutnya Viset Asset Turnover. Nah, rumus menghitungnya yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Nah, penjualannya 303.298.233.031 dibagi aktiva tetapnya yaitu 418.984.801.225 sama dengan 0,725 kali atau dibulatkan menjadi 0,73 kali. Selanjutnya yang ketujuh yaitu total aset turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Penjualannya yaitu 303.298.233.031 rupiah dibagi aktiva tetap 550.325.535.935 rupiah sama dengan 0,542 kali atau dibulatkan menjadi 0,54 kali. Selanjutnya analisisnya yaitu yang pertama perputaran piutang dan days of receivable tidak dapat diperhitungkan karena penjualan kredit tidak diketahui. Yang kedua rasio inventory turnover sama dengan 2,32 kali. Rata-rata industri untuk inventory turnover 3 kali, maka perusahaan dikatakan menurun tahun 2023 karena di bawah rata-rata industri, berarti inventory turnover kurang baik, perusahaan menahan persediaan dalam jumlah berlebihan. Yang ketiga perputaran persediaan dalam hari dari rata-rata industri 3 kali. Selanjutnya rasio profitabilitas. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba maksimal karena dengan laba yang tinggi perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan, meningkatkan mutu produk serta melakukan investasi baru. Oleh karena itu manajemen dituntut mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Nah, jenis-jenis rasio profitabilitasnya yang pertama profit margin. Itu profit margin dibagi menjadi dua, profit margin on sales dan net profit margin. Nah, yang pertama profit margin on sales. Rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Nah, ditotalkan menjadi 0,248 dibulatkan menjadi 25%. Terus yang kedua, rumusnya yaitu net profit margin sama dengan earning after interest tax dibagi penjualan. Nah, totalnya 0,0887 dibulatkan menjadi 8,9%. Selanjutnya yang kedua return on asset atau ROA. Rumus menghitungnya yaitu earning after interest and tax dibagi total aktiva. Nah, dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu datanya dimasukkan totalnya yaitu 0,048 atau dibulatkan menjadi 5%. Terus yang ketiga return on equity atau ROE rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi total equity. Totalnya yaitu 0,068 dibulatkan menjadi 7%. Selanjutnya ada yang keempat laba per lembar saham. Rumusnya yaitu laba per lembar saham dibagi saham yang beredar. Nah, laba per lembar sahamnya yaitu 26.927.627.275 rupiah dibagi 940.720.000 rupiah sama dengan 28,66. Analisisnya yang pertama gross profit margin pada tahun 2023 yaitu 25%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 20%, maka margin laba perusahaan tahun 2023 baik karena
berada di atas rata-rata industri. Yang kedua, net profit margin perusahaan di tahun 2023 8,9%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 5%, berarti margin laba perusahaan 2023 baik karena berada di atas rata-rata industri. Yang keempat, yang ketiga, kondisi return on asset atau ROA perusahaan di tahun 2023 sebesar 5%. Jika rata-rata industri untuk return on asset ROA adalah 5%, berarti margin laba perusahaan tahun 2023 dikatakan berada dalam kondisi aman. Dan yang keempat, kondisi return on equity atau ROE perusahaan tahun 2023 7%. Jika rata-rata industri untuk return on asset atau ROA adalah 6%, berarti return on equity adalah dapat dikatakan baik karena berada nilai rasio di atas rata-rata industri. Yang kelima, kondisi laba per lembar saham tahun 2023 rasio keuntungannya 8,66%. Artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan berhasil. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.